Ah, terima kasih. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kembali lagi di pagi hari yang segar ini, Tuhan membangunkan kami dan memberikan kami kekuatan baru untuk menjalani hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan, melakukan segala aktivitas kami, kewajiban kami untuk bekerja dalam segala hal yang baik dalam penyertaan kasih Kristus. Kami sangat bersyukur dapat mengawali kembali dengan rasa syukur kami dan menaikkan puji-pujian kami, dan juga bersama-sama belajar dari firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan bersama-sama bergabung dalam ibadah saat teduh kami pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dan seterusnya kami akan bersama-sama memuliakan-Mu, melayani-Mu, meninggikan nama-Mu, dan menyaksikan berita Injil kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Selamat pagi juga untuk saudara kami yang selalu setia bersama-sama dengan kita dalam pelayanan kasih karunia ini. Saudara kami, Saudara Rifo alamat dari Manado, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang bergabung pada pagi hari ini dalam ibadah saat teduh kita yang sangat kita rindukan bersama-sama. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita semua atas penyertaan kasih Tuhan kepada kita semua yang selalu kita rasakan begitu kuat, memberikan kita semua hikmat sorgawi dari Tuhan melalui setiap firman kebenaran Allah yang terus menuntun hati dan pikiran kita semua agar kita tetap fokus pada panggilan sorgawi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah yang sudah kita dengarkan beberapa kali. Kita sudah memahami bagian-bagian yang sangat mendasar dalam pembelajaran kita dari kitab Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Efesus, kitab yang sangat terberkati. Firman Tuhan yang ditujukan kepada kita sebagai tubuh Kristus, yang mengajar kita, memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang baru, pengertian-pengertian yang benar tentang posisi kita ya sebagai anggota tubuh Kristus, ya. Dengan kita mengerti posisi kita, kedudukan kita, maka kita bisa dengan leluasa bertindak dan bersikap sebagaimana yang Allah inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita buka Alkitab kita kembali dari kitab Efesus, masih di pasal 1 ya Bapak Ibu Saudara, karena begitu kaya firman Tuhan ini membimbing kita, mengajar kita untuk mendalami tentang kedudukan kita, ya, posisi kita di dalam Yesus Kristus sebagai ciptaan baru kita, ya, yang terhubung dengan Yesus Kristus sebagai kepala tubuh Kristus. Kita mempunyai akses, ya, jalan masuk kepada seluruh janji Allah
yang telah ditetapkan, telah dikaruniakan di dalam Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan kita, sebagai sumber damai sejahtera kita dan sukacita kita yang akan terus dipenuhkan di dalam kehidupan kita bersama sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku, mari kita kembali membaca Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat sendiri ya Alkitab kita masing-masing. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, kuasa Kristus, yang dikerjakannya, kuasa Allah, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan oleh Allah Bapa di bawah kaki Kristus, dan Dia, Yesus, telah diberikan oleh Allah Bapa kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata-kata firman yang telah kita dengarkan bersama ini, bagian-bagian yang sangat luar biasa terstruktur di sini. Bapak Ibu Saudaraku, memberikan gambaran yang sangat luar biasa tentang posisi kita, kedudukan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa sekarang, saudara-saudaraku, kita setelah kita mengerti bahwa ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia yang menyatakan bahwa pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib telah menjadi final untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan memberikan kepada kita posisi yang surgawi. Dan di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya, kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah menjadi garansi, jaminan bagi saudara dan saya bahwa kita memang benar-benar sudah berada di dalam Tuhan. Amin. Jadi ini bukan lagi hanya sekedar dogma atau hanya sekedar ajaran yang kita anut ya sebagai kelompok tertentu ya yang berbeda daripada yang lain, tetapi memang ini adalah merupakan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa sekarang kita mempunyai jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal
bukan karena usaha dan perbuatan kita, dan bukan karena keahlian kita, bukan karena kita merasa-rasa bahwa kita ini adalah milik Tuhan, bukan juga karena secara emosi kita mempunyai mental yang kuat, ya, tetapi ini semua adalah merupakan pernyataan. Ini adalah merupakan pernyataan fakta kebenaran di dalam Yesus Kristus, bahwa kehidupan kita sungguh nyata di dalam Dia dengan posisi kedudukan yang tertinggi, yang sangat terberkati. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku yang sanggup menghubungkan kita dengan Yesus Kristus yang saat ini tidak hadir di dunia secara fisik. Itulah kuasa Roh Kudus yang telah dimeteraikan dan yang telah memeteraikan kita di dalam Dia. Itulah yang membuka akses jalan masuk bagi kita untuk berkomunikasi, jalan masuk bagi kita untuk terhubung dengan Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita adalah orang-orang percaya yang telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi dikatakan di ayat 19 bahwa sekarang kita menyadari di dalam Yesus betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kuasa yang kita andalkan di dalam hidup kita saat ini bukanlah kuasa yang bergantung kepada diri kita sendiri, bukan kuasa yang bergantung pada kepintaran kita sendiri, pemikiran-pemikiran kita sendiri yang sangat terbatas, ya, sumber-sumber daya yang kita miliki sangat terbatas sebagai manusia ciptaan Tuhan yang hidup di dunia yang sementara ini. Apapun yang kita upayakan, yang kita perjuangkan, bukan itu yang menjadi andalan kita untuk bisa terhubung dengan Tuhan Yesus sebagai sumber segala berkat bagi kita. Tetapi ada kuasa yang hebat, amin. Ada kuasa yang hebat yang bukan bersumber dari diri kita, tetapi bersumber dari kebenaran Allah, bersumber dari Roh Kudus, berasal daripada Yesus Kristus sendiri sebagai kepala tubuh yang telah terhubung dengan kita menjadi satu sebagai pewaris sorga. Amin. Di dalam kesatuan kita dengan Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, itulah mengalir, amin, aliran berkat-berkat sorgawi dan Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mengakses segala berkat yang Tuhan sediakan untuk mencukupkan bagi kita semua, supaya kita dimampukan untuk tetap setia hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas sekali kita lihat tadi bahwa pemberian anugerah Tuhan kepada kita ini kuasa yang tersedia, yang bekerja bagi kita, yang telah menyelamatkan kita dan yang akan terus menopang kehidupan kita. Saudara-saudara, itu dikatakan ya sesuai dengan kuasa, ya berkaitan dengan kuasa yang nyata dari pengalaman Yesus Kristus, dari pengalaman kebangkitannya dari antara orang mati, dan yang
mendudukan, ya, dan didudukannya posisi Yesus Kristus di posisi yang tertinggi, ya, di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Maka saudara-saudara, itulah benar-benar menjadi fokus keberadaan dan pandangan kita, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya yang sangat diberkati oleh Tuhan dengan posisi yang surgawi. Amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin kita memahami, ya, posisi kita, kedudukan kita yang sangat tinggi bersama dengan Yesus Kristus, maka kasih Kristus akan mengerjakan kuasa di dalam Yesus Kristus, akan membentuk hati kita, kerendahan hati kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku, oleh karena itulah, maka sekarang kita sangat bersyukur sebab kita memperoleh kemuliaan sorgawi. Kemuliaan yang tidak kita usahakan berdasarkan kekuatan kita sendiri, bukan berdasarkan apa yang kita mampu usahakan, Bapak Ibu Saudara. Tidak, ya, bukan itu target, ya, sasaran daripada tujuan daripada kehidupan kita yang kita jalani. Benar-benar adalah apa yang telah Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah tujuan daripada kehidupan yang kita jalani saat ini, bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kemuliaan kita bersama-sama, dan kita mempunyai kartu akses. Amin. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kalau kita memasuki ruangan tertentu, gedung-gedung tertentu, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, di situ ada tempat-tempat di mana harus mempunyai kartu akses supaya pintunya bisa terbuka. Yang tidak mempunyai kartu akses tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan dan tidak akan bisa melihat apapun yang ada di dalamnya. Nah, sekarang saudara-saudara, karena saudara dan saya sudah di dalam Kristus Yesus, kita mempunyai pandangan yang terang sekarang ini untuk melihat akan diri kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan apa saja yang Tuhan janjikan bagi kita, yang Tuhan sediakan bagi kita, dan bagaimana kita memperlakukan hidup kita, ya, bagaimana kita beradaptasi, ya, dengan apa yang kita peroleh, keberadaan kita, posisi dan kedudukan kita di dalam Yesus Kristus dengan segala sesuatu pembelajaran, ya, petunjuk, nasihat, arahan, dan instruksi yang kita perlukan untuk membangun kehidupan kita yang semakin dewasa, yang bertanggung jawab. Kita mempunyai kartu akses untuk melihat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Di dalam Yesus Kristus, segala kekayaan surgawi kita memperoleh, mendapatkan akses untuk melihatnya, ya, untuk mengerti, untuk mengambilnya, Bapak Ibu Saudara, untuk kita terapkan, ya, melalui firman-Nya di dalam mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka dikatakan kemuliaan Kristus melekat pada posisinya yang surgawi, posisi Kristus yang surgawi. Saudara tahu dan saya tahu, kita semua bisa membaca bahwa
ketika Yesus Kristus lahir ke dunia ini, ya, sebagai putra Allah, anak domba Allah, lahir ke dunia ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama, ya, dinubuatkan kehadiran Yesus Kristus untuk menjadi raja, menjadi Mesias bagi bangsa Israel, berikut dengan segala kemuliaan yang berhubungan dengan kemuliaan di bumi ini, kerajaan sorga di bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kemuliaan yang Yesus nyatakan melalui kelahirannya, ya, dan ketika Yesus melayani umatnya Israel, Yesus membawa dan menyatakan berbagai macam kemuliaannya dari hal-hal yang terlihat, mujizat-mujizat yang terlihat secara kasat mata, karena itu adalah merupakan kemuliaan di bumi, ya, kemuliaan Allah yang dinyatakan untuk menjadi terang bagi manusia di bumi, di kerajaan sorga di bumi. Dan itu pasti melalui umatnya Israel, melalui penerimaan, ya, bangsa Israel kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, maka kemuliaannya di bumi ini, ya, segala kemuliaan Allah di bumi ini akan dinyatakan, dan itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang fisik, ya, yang nampak, ya, penyembuhan, ya, mujizat, ya, berbagai tanda-tanda keheranan, itu akan menjadi sebuah bentuk kemuliaan, kualitas dan kelebihan daripada orang-orang Israel sebagai bangsa pilihan akan dinyatakan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita sudah mengerti, kita sudah memahami bahwa Allah mempunyai dua program, ya, di dalam Yesus Kristus, yaitu program Allah yang berkaitan dengan kerajaannya di bumi, dan itu pasti melalui kebangkitan daripada umat Israel. Ya, tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara, apabila kita berbicara tentang kemuliaan Yesus Kristus di bumi ini yang nyata melalui hal-hal yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, dan kepada Musa, kepada Daud, dan kepada para nabi, pasti Bapak Ibu Saudara, semuanya itu akan digenapi secara nyata apabila Yesus Kristus hadir secara fisik di tengah-tengah dunia ini secara kasat mata. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita tidak bisa mengharapkan hal itu terjadi sekarang ini, ya. Oleh karena apa? Karena bukan itu program Allah yang sedang dijalankan saat ini di kehidupan manusia di dunia ini, tetapi yang dijalankan oleh Allah adalah panggilan sorgawi, ya, pengenalan akan Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, di mana Yesus Kristus dengan kedudukannya yang sorgawi saat ini di sana, di dalam kebenarannya, di dalam kebenaran Allah, dengan posisi Yesus Kristus yang tertinggi, yang sorgawi saat ini, yang tidak hadir secara fisik tapi hadir secara rohani di dalam roh dan kebenaran, maka saudara-saudara dan saya saat ini dikaruniakan segala berkat sorgawi yang mencukupkan dan memampukan kita untuk memahami arti daripada kehidupan kita, bagaimana kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
sebagai kepala tubuh dan sebagai pemimpin dan sebagai penguasa dan pengendali atas seluruh kehidupan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, program Allah, yaitu program kasih karunia Allah saat ini dalam pembentukan dan proses pendewasaan tubuh Kristus, yaitu saudara-saudara dan saya, setiap orang yang percaya yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita sekarang mempunyai arah kehidupan yang pasti tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang ini saudara dan saya menjalani proses pendewasaan akan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, berikut dengan segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk mencukupi apa yang kita perlukan, bagaimana kita supaya mampu melihat semua terang kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita sanggup dan dimampukan melayani Dia. Amin. Melayani Tuhan dan melayani saudara-saudara kita di dalam Yesus Kristus, dan bahkan melayani orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah sebabnya saudara, dengan panggilan surgawi ini, dengan segala kuasa yang saat ini ditempatkan oleh Yesus Kristus di dalam diri kita, dengan kehadiran daripada Roh Kudus yang permanen di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, saudara-saudaraku, itu sebabnya dikatakan di Kolose pasalnya yang ketiga, saya akan membaca, Bapak Ibu Saudaraku, Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan, karena itu, karena apa? Karena kita adalah ciptaan baru, ya saudara-saudara. Karena kita adalah manusia baru di dalam Yesus Kristus, kita mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bersama dengan Yesus Kristus, dengan posisi kedudukan yang surgawi bersama dengan Kristus Yesus. Karena itu, kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Saudara, itu sangat luar biasa. Sekarang kita mempunyai pemikiran yang super, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan intelektualitas manusia, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan kecerdasan manusia. Ini bukan AI, artificial intelligence, ya, yang saat ini sebagai alat yang sangat diagung-agungkan oleh manusia saat ini untuk membantu pekerjaan, memudahkan manusia untuk menyelesaikan segala pekerjaannya, ya, di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, ini bukan kecerdasan buatan manusia. Amin. Tapi ini adalah kecerdasan buatan Tuhan. Ya, intelektualitas rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kasih karunia-Nya yang menghubungkan kita dengan pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, yang sudah final. Dari sanalah sumber berkat, kebaikan, segala kemuliaan, segala
damai sejahtera, kecukupan, rasa syukur, dan segala sesuatu yang kita perlukan, saudara-saudara, dari kebenaran kasih karunia Allah itulah saat ini kita mempunyai satu kesanggupan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang berkualitas tinggi, yang sifatnya bukan hasil pekerjaan manusia, tetapi yang sifatnya adalah pekerjaan Tuhan yang kekal. Amin. Oleh karena itulah, saudaraku, ya, ini adalah merupakan satu rasa syukur yang besar bagi saudara dan saya, bahwa kita mempunyai kesanggupan memikirkan tentang Tuhan yang sebenarnya. Amin. Memikirkan tentang Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit, naik ke surga secara kasat mata. Saudara dan saya tidak melihat sosok Tuhan Yesus seperti apa, tetapi di dalam iman, amin, di dalam kebenaran yang nyata, ya, oleh karena kasih karunia-Nya, saudara dan saya bisa memikirkan tentang bagaimana Yesus Kristus begitu mengasihi kita, dan bagaimana Yesus Kristus menjamin masa depan kita di dalam kebenarannya, di dalam kemuliaannya, dan bagaimana Yesus Kristus, bagaimana Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk tetap setia, konsisten, menjalani kehidupan iman kita, berkomitmen dengan kuat, menjaga integritas kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, tetap setia, hidup benar di hadapan Allah. Maka saudara, kita harus mengasah terus, ya, kecerdasan pikiran Kristus, memikirkan perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus saat ini begitu senang melihat saudara dan saya selalu setia kepadanya, kepada firman-Nya. Dan saudara ingatlah bahwa suatu saat semuanya ini akan berakhir dengan penyataan kemuliaan kita yang surgawi bersama dengan Kristus. Segala sesuatu hambatan, persoalan, masalah yang saat ini terkadang membuat kita banyak mengalami keluhan, mengalami kekecewaan di dunia ini, ya, mengalami berbagai keterbatasan, Bapak Ibu Saudara, bahkan tekanan-tekanan dalam kehidupan saat ini di dunia ini. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, suatu saat Yesus Kristus akan menyatakan dirinya di dalam kesempurnaannya. Dia akan mengangkat kita, ya, akan menghadirkan kita di hadapannya dengan keadaan kehidupan yang benar-benar sempurna, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita, tubuhnya, Bapak Ibu Saudaraku, disitulah segala sesuatu akan berakhir. Segala keburukan, segala kelemahan, segala sesuatu yang sifatnya duniawi akan benar-benar sempurna dipisahkan, dan kita akan melihat diri kita yang sesungguhnya dalam kesempurnaan di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan Dia yang penuh kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran ini harus terus menjadi sumber motivasi bagi saudara dalam menghadapi, menjalani segala macam kehidupan kita, tantangan-tantangan, masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara, tidak akan berhenti, tidak akan berakhir. Tapi ingatlah tadi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus sekarang kita mempunyai sumber daya, sumber kekuatan kita untuk bisa tetap mengakses kepada Tuhan Yesus segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Bagaimana kita dimampukan untuk melayani Dia, hidup tetap setia kepada kebenarannya. Saudara dan saya
bisa tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan dan di dalam segala hal. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian firman kebenaran Allah yang mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini untuk selalu mengingat kedudukan kita di dalam Yesus Kristus, kedudukan yang tertinggi, dan kita mempunyai akses, ya, kartu akses, kita mempunyai jalan masuk, senantiasa terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih setia memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan kami, oleh sebab karena kemurahan hati-Mu, Engkau telah membuka jalan bagi kami. Jalan yang penuh berkat, jalan yang penuh sukacita, jalan yang penuh damai sejahtera, bukan karena hasil usaha kami, bukan karena kemampuan dan kelebihan kami, tetapi semuanya adalah karena berkat anugerah daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Dan di dalam kebenaran itu kami memperoleh segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan untuk menjadikan kami kaya di dalam Yesus Kristus. Kami dimampukan, disanggupkan untuk selalu terhubung dengan Tuhan kami, Allah kami yang penuh kasih. Di dalam kasih karunia-Mu kami bertumbuh dan menjadi dewasa dan berbuah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara seiman kami, orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu yang selalu setia, yang terus berkomitmen di dalam Tuhan, untuk selalu bersama-sama kami belajar datang kepada hikmat kebenaran, hikmat surgawi, untuk menjadikan mata hati kami terang, melihat betapa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, mengajar kami, mendidik kami untuk tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan hari yang baru ini dengan segala kesibukan pekerjaan yang kami lakukan, kami serahkan. Biarlah segalanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Puji Tuhan. Amin.